podcast di balik algoritma. Saya Muhammad Rizal Ahmadi dan di kali ini saya akan menemani kalian sebagai host di episode keempat. Dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah algoritma yang sangat penting, yaitu algoritma Uniform Cost Search atau disingkat UCS. Algoritma ini sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pencarian jalur dengan biaya rendah dan yang less cost gitu. Mulai dari pemrograman game sehingga sistem navigasi seperti Google Maps atau Apple Maps yang seperti itu. Terus hari ini kita juga tidak akan sendiri, kita akan ditemani seorang narasumber yang sangat berpengalaman di bidang ini, yaitu Rama Maulana. Jadi untuk kalian yang tertarik dengan bagaimana algoritma UCS ini bekerja, tanpa berlama-lama kita sambut saja narasumber kita hari ini, yaitu Rama Maulana. Sehat Kang? Alhamdulillah. Silakan duduk Kang. Ya. Gimana Kang? Jadi kita akan membahas algoritma UCS kan Ya, kali ini. Jadi UCS. alhamdulillah kita telah kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya teman-teman. Jadi boleh langsung aja kan? Boleh. Jadi seiring berkembangnya waktu yang semakin pesat, algoritma memainkan peran yang sangat penting dalam memecahkan berbagai masalah pencarian. Salah satunya algoritma yang akan kita bahas kali ini yaitu algoritma Uniform Cost Search atau UCS. Jadi UCS ini membantu kita untuk menemukan jalur terpendek atau biaya terendah ketika dalam satu masalah gitu. Jadi UCS ada algoritma pencarian yang sangat efisien untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan biaya atau jarak pendek antara titik-titik dalam suatu ruang pencarian gitu. Jadi tapi kenapa sih algoritma UCS ini begitu penting? Terus apa juga yang membuat algoritma UCS ini begitu unik? Jadi untuk membahas lebih lanjut algoritma ini, langsung saja tanya narasumber yang sudah kita undang hari ini. Jadi Kang bisa jelaskan sedikit tentang apa itu UCS dan bagaimana cara kerjanya? Terima kasih Kang ya. Jadi algoritma UCS ini atau algoritma Uniform Cost Search adalah algoritma pencarian yang mencari jalur dengan biaya terendah. Biaya terendah. Dari titik awal ke tujuan. Yeah. UCS ini bekerja dengan prinsip-prinsip yang sangat sederhana. Ia selalu memperluas node dengan biaya kumulatif terendah. Terlebih dahulu, yang memastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah jalur terpendek berdasarkan biaya. Jadi kita mencari solusi dengan biaya terendah. Betul. Nah, berbeda dengan algoritma pencarian lainnya seperti BPS atau BUTS, UCS ini memperhitungkan biaya perjalanannya Kang antara titik dan tidak hanya fokus pada kedalaman atau urutan tertentu. UCS dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi seperti pencarian rute pada GPS, Google Maps, pengiriman barang, dan bahkan dengan pemrograman game di mana biaya bisa merujuk pada waktu, energi, atau sumber daya lainnya. Sangat menarik. Jadi UCS ini memastikan kita mendapatkan jalur dengan biaya terendah. Jadi bukan hanya berdasarkan jarak, namun juga biaya, terus biaya bahan bakar seperti itu mungkin ya Kang. Waktu juga atau energi juga. Jadi ya begitu ya Kang. Jadi boleh dilanjutkan. Nah, benar sekali gitu kan. Kayak biaya gas kayak gitu kan, bahan bakar. Nah, UCS adalah pilihan yang tepat gitu ketika berhadapan dengan masalah di mana biaya sangat bervariasi, ya kan? Dan kita ingin memastikan solusi yang ditemukan adalah solusi yang paling efisien dalam hal pengeluaran sumber daya. Nah, menarik nih setelah kita membahas teorinya, terus definisi dari algoritma UCS ini, mungkin bisa jelaskan kan bagaimana sih cara penggunaan algoritma UCS ini di dunia nyata kan? Kayak seperti tadi kan yang Google Maps kan. Contoh studi kasus yang sangat baik itu adalah penggunaan UCS dalam aplikasi GPS tadi kan. Dan sistem navigasi kendaraan. Bayangkan kan kita sedang menggunakan aplikasi Google Maps. Nah, untuk mencari rute tercepat gitu kan dari titik A ke titik B gitu. Di sana UCS digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, waktu, biaya, bahan bakar kayak gitu kan, dan kondisi lalu lintas. Nah, lalu memilih jalur dengan biaya terendah atau tercepat. UCS juga dapat digunakan dalam sistem logistik kan. Nah, di mana perusahaan pengiriman perlu menemukan rute tercepat gitu kayak ya Jet itu kan. Iya. Betul. Untuk menghemat biaya juga kan untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. UCS membantu minimalkan biaya pengiriman dengan mempertimbangkan berbagai faktor biaya pada setiap bagian dari perjalanan.
Jadi intinya dari algoritma UCS ini untuk memangkas biaya mungkin supaya menjadi lebih hemat dan lebih cepat juga. Cepat gitu kan. Gitu. Jadi kan sistem UCS juga digunakan tidak hanya dalam aplikasi seperti navigasi, tunggal juga logistik ataupun pengiriman yang melibatkan berbagai faktor biaya yang luar biasa. Untuk memangkas gitu ya. Nah, setelah kita membahas tadi kasus ini tadi kan pasti ada manfaat, tapi dalam manfaat juga pasti ada tantangannya nih. Jadi pasti ada tantangan kan dalam mengimplementasikan algoritma UCS ini ya. Terus apa saja sih kan tantangan yang sering dihadapi dalam penggunaan algoritma ini dan bagaimana sih cara mengatasinya gitu? Oke, betul kan Ijam. Jadi salah satu tantangan utama dalam UCS adalah masalah space complexity kan, itu atau pengurangan memori. UCS bisa sangat memakan banyak memori, terutama jika ruangan pencarian sangat besar gitu kan. UCS harus menyimpan semua node yang telah diperiksa, yang bisa menyebabkan penggunaan memori yang sangat besar jika ruang pencarian tidak terkontrol gitu kan. Untuk mengatasinya ya kan, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan teknik pruning ya tuh, atau pemangkasan ya tuh, di mana kita hanya menyimpan node yang relevan dan mengoptimalkan urutan pencarian untuk mengurangi jumlah node yang perlu disimpan gitu kan. Selain itu, menggunakan struktur data yang efisien seperti priority queue dapat membantu mempercepat pencarian dan mengurangi penggunaan memori gitu kan. Nah, jadi dengan memilih dengan memilih struktur data yang tepat dan menggunakan teknik pengelolaan yang ruang yang efisien, kita dapat menggunakan algoritma ini dengan maksimal gitu mungkin ya kan. Terus ada nggak sih tips dan saran buat dibagikan kepada para penonton mungkin atau para pelajar ataupun mahasiswa yang ingin mendalami algoritma UCS ini dengan lebih dalam gitu kan? Jadi apa sih tips dan sarannya? Jadi untuk para pengembang kan, kita juga sebagai mahasiswa yang masih belajar ya kan, untuk yang baru mulai mempelajari UCS, penting untuk benar-benar memahami bagaimana algoritma ini bekerja. Cobalah untuk mengimplementasikan UCS dalam proyek-proyek kecil terlebih dahulu kan, seperti mencari jalur dalam graf sederhana untuk memahami cara kerja pencarian berdasarkan biaya gitu. Selain itu, pastikan untuk mempelajari teknik-teknik optimasi untuk UCS seperti penggunaan struktur data yang efisien dan dengan teknik pemangkasan. Banyak tutorial online kan di YouTube banyak atau artikel yang dapat membantu kalian dalam mengimplementasikan UCS secara lebih efisien. Jangan ragu untuk mencoba gitu berbagai variasi algoritma pencarian kan, dan eksperimen untuk melihat bagaimana UCS dapat diadaptasi untuk masalah yang lebih kompleks. Jadi kita bisa mulai dengan menggunakan algoritma ini kayak masalah sehari-hari mungkin dalam hal kecil dulu, kayak tadi mungkin graf yang simple, terus mungkin ya pokoknya implementasikan dulu ya. Jangan untuk mencoba. Betul. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab nih kan. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Asep dari Tanjung Kerta nih. Terima kasih Bapak Asep pertanyaannya. Yang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara memodifikasi algoritma Uniform Cost Search agar dapat menangani draft dengan biaya sisi negatif tanpa menyebabkan siklus negatif. Terus mungkin boleh juga jelaskan secara detail mekanisme yang perlu ditambahkan atau diubah serta dampaknya terhadap kompleksitas algoritma tadi. Oke. Terima kasih Pak Asep atas jawabannya. Saya akan menjawab sebagai dasar lah gitu kan. Jadi kan masalah utama dalam menangani graf itu kan dengan biaya sisi negatif adalah potensinya terjadinya siklus negatif. Jika ada siklus negatif, algoritma uniform cost dapat terus-menerus mengikuti siklus tersebut dan tidak perlu menemukan solusi optimal. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu melakukan beberapa modifikasi, yaitu dengan deteksi siklus negatif, memodifikasi antrian prioritas, lalu ada algoritma Johnson juga, menangani graf dengan biaya sisi negatif membutuhkan penanganan khusus untuk menghindari siklus negatif. Beberapa teknik seperti deteksi siklus negatif, modifikasi antrian prioritas, dan algoritma Johnson dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini.
pilihan metode yang tepat tergantung pada ukuran graf tersebut kan, distribusi juga, biaya sisinya, dan kecerdasan kinerja yang diinginkan. Nah, mungkin begitu Bapak Asep ya jawaban dari pertanyaan tadi. Semoga puas terhadap jawaban dari narasumber kami ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Asep. Maaf juga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kang dari Kang Ristanto nih. Oke. Apa sih perbedaan antara algoritma Uniform Cost Search dengan algoritma di Dijkstra nih Kang? Oh, algoritma Dijkstra. Iya. Ya mungkin secara umum algoritma COST dan algoritma Dijkstra ini sangat mirip ya kan. Keduanya digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graf berbobot non negatif. Namun ada beberapa perbedaan kecil kan, yaitu algoritma Dijkstra sering dianggap sebagai kasus khusus dan dari algoritma Uniform Cost. Yaitu ada juga algoritma Dijkstra lebih sering dikaitkan dengan masalah pencapaian jalur terpendek pada graf berbobot positif gitu kan. Sedangkan Uniform Cost Search memiliki cakupan yang lebih luas. Lalu keduanya algoritma ini memiliki prinsip dasar yang sama, tetapi algoritma Uniform Cost memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam penerapannya. Nah, mungkin itu ya perbedaan antara algoritma Uniform Cost Search dengan algoritma Dijkstra. Nah, semoga terjawab. Saya juga jadi menambah wawasan ya. Terima kasih ya. Mungkin boleh ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada nih Kang pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir mungkin ya dari Ibu Gina ya tadi tuh. Apa sih kelebihan dan kekurangan antara kekurangan? Iya maksudnya apa kelebihan dan kekurangan algoritma Uniform Cost Search ini Kang? Kelebihan dan kekurangan. Iya. Ya mungkin kelebihan dari Uniform Cost Search ini selalu menemukan solusi optimal gitu kan. Sama juga ada fleksibilitas dapat diterapkan pada berbagai masalah pencarian. Kekurangannya mungkin kompleksitas ya. Fleksibilitas dalam kasus terburuk, kompleksitas waktu bisa sangat tinggi terutama pada graf yang besar dan kompleks kan. Terus ada memorinya juga kan. Memorinya juga sangat digunakan lebih besar gitu kan. Lalu tidak efisien kan, Tidak efisien ya. Itu kekurangannya. Jika terdapat banyak jalur dengan biaya yang hampir sama gitu kan. Kan kalau Uniform Cost Search ini kan mencari jalur terpendek dan biaya terendah gitu kan. Ini mah kan kalau hampir yang sama itu tidak efisien gitu. Lalu ringkasannya algoritma Uniform Cost Search ini juga sangat baik dalam menemukan solusi optimal, tetapi mungkin tidak efisien untuk masalah yang besar kompleks gitu kan. Nah, mungkin itulah bagaimana kelebihan dan kekurangan dari algoritma Uniform Cost Search ini. Ini bisa digunakan juga sebagai panduan supaya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari tadi ya teman-teman ya. Dan sama untuk mencoba gitu. Nah betul, bisa diaplikasikan. Nah mungkin kita telah membahas ya singkat dari keseluruhan dari algoritma Uniform Cost Search ini kan, mulai dari definisinya, terus contohnya juga, terus kelebihan dan kekurangannya juga, terus kita telah menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi juga. Mungkin izinkan saya meringkas yang tadi ya kan. Jadi algoritma Uniform Cost Search ini adalah algoritma pencarian yang sangat efektif dalam menentukan jalur dengan biaya terendah. Terus algoritma UCS ini digunakan juga dalam berbagai aplikasi seperti yang tadi kita sebutkan, ada GPS, atau navigasi, terus kayak sistem logistik juga kan. Jadi untuk mencari rute yang paling efisien gitu sebenarnya. Terus meskipun ada tantangan dalam penggunaan algoritma ini juga pastinya ada berbagai solusi juga kan, dan cara optimasinya gitu yang tadi sebutkan tadi ya kan. Mungkin segitu saja lah ya ringkasannya. Mungkin kita boleh langsung tutup saja kan. Jadi saya sebagai host dari segmen keempat ini mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya nih Kang Rama. Terima kasih kepada Kang yang di belakang dan juga Kang Rizal. Terus terima kasih juga telah memberi kita wawasan, terus ilmu yang baru, terus penjelasan juga luar biasa nih. Terima kasih banyak. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kang Rama yang telah datang di segmen podcast di balik algoritma ini. Mungkin terima kasih atas wawasannya, terus juga terima kasih atas penjelasannya yang sangat baik, yang luar biasa juga. Mungkin jangan lupa ya untuk mengikuti kami di segmen terakhir minggu depan nih teman-teman. Dan jangan lupa juga follow kita podcast di balik algoritma di platform media sosial kita seperti Instagram,
Twitter maupun Facebook. Nanti kita cantumkan ya linknya di deskripsi teman-teman. Mungkin saya di sini Muhammad Rizafati sebagai host dan di sini Mas Rama Maulana sebagai narasumber. Kami berdua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mungkin ya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.